Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang malam ke-21, malam pertama iktikaf. Sekarang jam 1 malam, 1:15 ya. Itu yang sedang ngaji Safran, usia 14 tahun ya. Baru datang juga, dia bawa sarung. Sarungnya ditenteng. Saya jam 1 sudah datang, bangun tidur. Sekarang kita baca ya. Dari kitab Riyadhus Shalihin, terjemahannya halaman 117 babnya 16. Pensyarahnya Dr. Mustafa Dib Al-Bugho. Ini dicetak tahun 2012. Kemudian penerjemah Misbah, penyunting Budi Permadi. Misbah penerjemahnya seorang berarti ya. Perintah untuk selalu menjaga sunnah dan adab-adabnya ya. Kemudian Imam Nawawi mengawali bab 16-nya itu, bab perintah untuk selalu menjaga sunnah dan adab-adabnya itu dengan mengutip surat Al-Hasyr ayat 7. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Kemudian An-Najm ayat 3 dan 4, dan tidaklah yang diucapkan itu Al-Quran menurut keinginannya. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Kemudian Ali Imran ayat 31. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Jika Allah mencintaimu, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Saya ulang ya. Katakan Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Kemudian Al-Ahzab 21, sungguhnya setelah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak mengingat Allah. Al-Ahzab 21. Kemudian Imam Nawawi menukil surah An-Nisa ayat 65, maka demi Tuhanmu mereka tidak beriman ya. Mereka tidak beriman sebelum mereka menjadi engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. An-Nisa ayat 65. Kemudian dalam surat An-Nisa 59, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kuasa di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang suatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan kembalikanlah kepada Rasulnya, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus, yaitu Allah, yaitu Asy-Syura ayat 52 dan 53. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulnya takut akan mendapat cobaan atau azab yang pedih. An-Nur ayat 63. Al-Ahzab 34, dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah sunnah nabimu, yaitu Al-Ahzab
34. Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah, yaitu sunnah Nabi-Mu. Hadis yang ke-157 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, ya, apa sabdanya? Atau coba dikit kali ya. Da'uni ma taraktukum innama ahlaka man kana qablakum kasratus su'alihim fa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu fa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Muttafaqun alaih. Tinggalkanlah apa yang aku tinggalkan untuk kalian, karena orang-orang sebelum kalian binasa lantaran banyaknya pertanyaan mereka dan perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Jika aku melarang suatu hal padamu, maka jauhilah. Dan jika aku memerintahkan suatu perkara kepadamu, maka lakukanlah, perbuatlah ia sekuat usahamu. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab berpegang teguh pada agama, bab meneladani sunnah Rasulullah SAW, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab keutamaan bab menghormati Nabi SAW dan tidak banyak bertanya tentang suatu yang tidak penting. Penjelasan kata du'uni, jauhkanlah saya. Maksudnya jauhkanlah saya dari berbagai pertanyaan, ya, yang mendetail. Kemudian ada mutiara-mutiara hadis dalam hadis pendek ini, yaitu pertama, larangan mengajukan pertanyaan yang justru menambah permasalahan, membuka pintu syubhat dan memunculkan perselisihan. Tidak diragukan lagi bahwa perselisihan itu dapat menyebabkan kebinasaan. Pertanyaan yang pernah disampaikan oleh Bani Israel adalah contoh dari pertanyaan itu. 2. Wajib meninggalkan segala sesuatu yang dilarang kalau larangan itu tegas, atau sunnah meninggalkan larangan tersebut kalau larangan itu tidak tegas. 3. Meninggalkan larangan tidak menimbulkan beban kesulitan, oleh karenanya larangan itu bersifat umum. 4. Melaksanakan perintah terkadang menimbulkan beban kesulitan, oleh sebab itu seharusnya perintah disesuaikan dengan kemampuan manusia. 5. Sungguhnya perpecahan dan kelemahan yang menimpa dunia Islam diakibatkan oleh perselisihan pendapat yang terjadi di antara para ulama mereka, sehingga mereka terpecah menjadi banyak mazhab, bersikap reaksioner dan membela pendapatnya masing-masing. Mereka meninggalkan aspek terpenting, yaitu mengantarkan Islam kepada generasi dan umat yang lain. Oleh karena itu mereka memperoleh kerugian besar, kehilangan pusat kepemimpinan. Persatuan mereka terpecah dan menjadi sasaran empuk bagi musuh-musuh mereka. Itu hadis ke-157. Dan sekarang kita sambung ke hadis 158.